Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Perawat Rahmi, perawat yang berdinas pada hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nantinya. Sebelumnya dengan Ibu siapa saya berbicara? Dengan Ibu Ina. Oke, Ibu Ina, senangnya dipanggil bagaimana? Ibu Ina Ina saja. tadi. Oke, Ibu Ina ya. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Perasaan saya kurang nyaman, saya mendengar suara-suara aneh. Suara seperti apa Ibu dengarkan, Ibu? Suaranya kurang jelas, tetapi itu mengganggu pendengaran saya. Berarti Ibu sangat tidak nyaman ya dengan suara itu? Iya. Oke, bagaimana kalau hari ini kita akan belajar cara mengatasi suara-suara aneh itu gunanya jika kedepannya suara itu muncul kembali, ini bisa cara mandiri mengatasinya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu maunya di tempat sini saja atau di tempat lain? Di sini saja. Oke, berarti di sini saja ya Ibu. Ibu maunya berapa menit? 10 menit, 15 menit, atau bagaimana? Cukup 10 menit saja. Oke, 10 menit saja ya. Berarti di tempat sini dengan waktu 10 menit. Iya. Oke. Baik, Ibu bisa ceritakan bagaimana suara itu seperti apa suaranya? Suaranya itu seperti menertawai saya. Suaranya itu terdengar banyak atau cuma satu suara, Ibu? Banyak sih. Oke, berarti suaranya seperti yang menertawa Ibu dan suaranya banyak ya, Ibu? Iya. Kapan biasanya suara itu muncul, Ibu? Nah, ketika saya sendiri. Oke, berarti ketika Ibu sendirian suara itu kadang muncul ya? Iya. Ibu ke hari ini sudah berapa kali suara itu muncul? Baru 1 kali ini. Oke. Kalau suara itu muncul, Ibu biasanya melakukan apa? Saya membawa tidur aja, dan itu membuat suaranya itu sedikit lebih berkurang gitu. Oke, berarti suaranya sedikit berkurang ketika Ibu bawa tidur ya. Baik Ibu, hari ini kita akan belajar cara mengatasi atau cara manajemen itu dengan cara menghardik Ibu. Nanti Rahmi praktekkan dulu dan Ibu perhatikan baik-baik. Setelah itu Ibu ulangi kembali ya. Jadi Ibu, suara yang Ibu dengarkan itu namanya halusinasi. Jadi ada beberapa jenis halusinasi Ibu. Salah satunya yang Ibu alami halusinasi pendengaran, itu kondisi di mana Ibu mengalami gangguan persepsi sensori, di mana Ibu mendengarkan suara-suara yang tidak nyata. Jadi dari tadi suara Ibu dengarkan itu hanya Ibu yang dengarkan. Kami para perawat dan teman-teman yang lain di sini tidak mendengarkan Ibu. Nah, cara untuk mengatasinya itu yang pertama menghardik Ibu. Jadi yang pertama itu kita tutup kupingnya, terus tutup mata dan berteriak, "Pergi, pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar." Pergi, pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Oke, Ibu bisa paham? Saya paham. Biar Rahmi yakin Ibu sudah paham ini, bisa Ibu ulangi kembali? Pertama, tutup telinga, tutup mata, dan teriak, "Pergi, pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar." Oke, bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah sangat mengerti. Bagus Ibu. Jadi nanti kalau suara itu muncul kembali nih, Ibu bisa praktekkan cara itu. Nah, sekarang setelah Rahmi ajarkan cara menghardik tadi, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sudah lebih lega dari sebelumnya. Oke. Nah, biar Rahmi makin yakin Ibu bisa nih, Ibu bisa ulangi kembali caranya tadi. Yang pertama itu tutup telinga, tutup Oke. mata, terus teriak sambil, "Pergi, pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar." Oke, bagus banget ya Ibu. Ibu sangat mengerti. Nah, sekarang kita masukkan ke jadwal latihan Ibu ya. Ibu maunya sehari itu melakukannya berapa kali? 3 kali aja sih. Oke. Waktunya mau kapan? Pagi jam berapa? Pagi jam 8, Oke. siang jam 2, Oke. Malamnya malam jam 7. Oke. Berarti paginya maunya jam 8, siang jam 2, dan malam jam 7. Iya. Oke. Jadi Ibu kalau Ibu bisa melakukannya secara mandiri beri tanda M, kalau memerlukan bantuan Ibu beri tanda B, dan kalau tidak mampu atau tidak melakukannya beri T ya Ibu. Bisa Ibu pahami? Bisa, Sus. Tadi kalau beri tanda M untuk apa Ibu? Untuk bisa melakukannya sendiri. Kalau B? Memerlukan bantuan. Kalau T? Tidak melakukannya. Oke, Ibu, kegiatan kita sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, ngebahas cara kedua mengatasi halusinasi dan mengevaluasi kegiatan harian yang Ibu lakukan ini yang telah saya ajari kepada Ibu. Nah, Ibu maunya pertemuan keduanya kapan?
Besok boleh, Sus. Oke, berarti pertemuannya besok ya. Maunya jam berapa, Ibu? Jam 8 pagi aja, Sus. Oke, jam 8 pagi tempatnya? Di sini. Oke, di sini saja ya. Berarti kita besok bertemu kembali jam 8 pagi di tempat di sini dan besok pagi ya, Ibu. Ya, Sus. Oke, Ibu. Saya permisi dulu ya, Ibu. Ya, Sus. Selamat beristirahat. Selamat pagi, Bu Iin. Apakah masih ingat dengan saya? Masih dengan Sus Rahmi. Iya, bener banget nih, Bu. Jadi, Bu, hari ini saya berdinas dari jam 7 sampai jam 2 siang nantinya. Di mana hari ini saya akan menemani Ibu kembali bercakap-cakap, mengobrol tentang halusinasi yang Ibu alami ya, Ibu. Baik, Sus. Nah, Ibu, bagaimana perasaannya pagi ini? Apakah suaranya masih muncul? Suaranya masih muncul, tapi sudah tidak terlalu sering, sudah berkurang. Oke, berarti suaranya sudah jarang muncul ya? Apakah Ibu melakukan kegiatan cara menghadap sesuai dengan yang kita sepakati pertemuan lalu? Saya sudah melakukan, Mas. Oke, boleh saya lihat buku aktivitas Ibu? Ini, Sus. Oke, sudah ya. Ibu sudah melakukannya sesuai dengan kesepakatan kita pertemuan yang lalu ya, Ibu. Sesuai kesepakatan kita pertemuan lalu, dimana kalau Ibu sudah mampu nih melakukan cara pertama, kita masuk ke cara kedua, mengatasi halusinasi, yaitu dengan cara minum obat yang benar. Ini gunanya untuk menunjang kesembuhan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Sus. Ibu maunya kita mengobrol di sini atau di tempat lain? Di sini saja, Sus. Oke, di sini saja ya. Ibu maunya berapa lama? 10 menit. Boleh, Sus? Oke, 10 menit ya. Sebelumnya Rahmi mau evaluasi dulu nih kemampuan Ibu tentang cara menghadap kemarin. Ibu masih ingat cara melakukannya bagaimana? Yang pertama itu tutup telinga, tutup mata, terus teriak, pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau mendengar. Oke, bagus banget ya Ibu. Setelah Ibu rutin melakukan cara itu, apakah suara itu masih sering muncul? Suaranya sudah berkurang, Sus, tapi sesekali ada. Oke, baik. Nah, ketika suara itu muncul, apakah Ibu melakukannya kembali? Saya melakukan. Oke, bagus ya Ibu. Oke, karena Ibu Iin sudah sangat paham nih cara yang pertama, kita masuk ke cara yang kedua ya Ibu, yaitu dengan cara minum obat yang benar. Nah, Ibu Iin ada berapa jenis obat yang diminum? Ada 3, Sus. Oke, ada 3 ya. Nah, seperti yang Ibu Iin sebutkan tadi, ada 3 jenis obat, di mana sebelum Ibu minum obatnya, Ibu harus tahu dulu nih, pentingnya minum obat, efek jika tidak minum obatnya, dosis dari obat itu, frekuensi minumnya berapa kali, kontinuitasnya, jenisnya apa saja, cara minumnya bagaimana. Nah, apakah Ibu mengerti? Sudah, Sus. Bisa Ibu ulangi kembali apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, pentingnya minum obat, efek dari tidak minum obat, manfaat minum obat, dosisnya berapa, frekuensi, cara minum obatnya, dan kontinuitas. Oke, bagus banget ya Ibu. Ya, obat Ibu ada berapa warna? Ada 3, Sus. Nah, warnanya apa saja Ibu? Ada oranye, putih, dan pink. Nah, Ibu Iin, dari 3 obat itu dia punya fungsi masing-masing dan nama masing-masing. Yang pertama, yang warna oranye itu namanya CPZ Ibu. Gunanya obat ini adalah membuat pikiran Ibu lebih tenang. Nah, yang kedua itu warna putih, itu THP Ibu. Obatnya itu gunanya agar Ibu merasa lebih rileks. Yang ketiga itu berwarna pink, yaitu HLP Ibu. Warna pink itu gunanya untuk menghilangkan suara-suara halusinasi tadi Ibu. Bisa Ibu pahami? Bisa, Sus. Bisa Ibu ulangi kembali apa saja tadi? Yang warna oranye itu fungsinya untuk menenangkan pikiran, yang warna putih untuk rileks, dan yang warna pink untuk menghilangkan suara-suara halusinasi. Oke, bagus banget ya Ibu. Jadi Ibu, obat-obat itu harus Ibu konsumsi 3 kali sehari, dan jika Ibu tidak konsumsi, maka akan memperlambat proses penyembuhan Ibu ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah diajari tadi? Ya, sudah lebih mengerti, Cu.
Biar Rahmi lebih yakin kalau Ibu sudah paham dan mengerti, bisa Ibu ulangi kembali 3 jenis obat tadi apa saja? Pertama itu warna orange untuk menyenangkan pikiran. Oke, Yang kedua warna putih untuk relax. Dan yang terakhir warna pink untuk menghilangkan suara-suara halusinasi. Oke, bagus banget ya Ibu. Sekarang kita masukkan ke jadwal latihan Ibu ya. Itu hari itu melakukannya berapa kali? 3 kali. Pagi jam berapa? Pagi jam 8, siang jam 2. Oke. Malamnya malam jam 7. Oke. Berarti pagi jam 8, siang jam 2, dan malam jam 7. Iya. Baik, Ibu. Nanti kalau Ibu melakukannya secara mandiri, Ibu beri tanda M. Kalau tidak melakukannya, beri tanda T. Dan jika dibantu, beri tanda B ya, Ibu. Bisa Ibu pahami? Bisa sih. Oke, bisa Ibu ulangi kembali? Kalau melakukannya sendiri itu tanda M. Oke. Kalau dibantu tanda B, dan kalau tidak melakukan itu tanda T. Oke, bagus ya Ibu. Oke Ibu, pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali di pertemuan yang ketiga. Ibu maunya kapan? Besok aja sis. Oke, besok jam berapa? Jam 8. Oke, berarti besok jam 8 tempatnya? Di sini saja sis. Oke, baik ya Ibu. Nanti kita akan belajar kembali nih cara yang ketiga mengatasi halusinasi jika Ibu sudah paham dengan SP1 dan SP2 ya Ibu. Baik. Oke Ibu, saya permisi dulu ya. Oke, selamat pagi Bu Iin. Pagi sus. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Dengan Sister Rahmi. Oke, benar banget ya Ibu. Nah, Ibu, hari ini kita akan berbincang-bincang kembali cara mengatasi halusinasi Ibu. Bu Iin, bagaimana perasaannya pagi ini? Rasa saya sudah mulai nyaman tuh dari sebelumnya. Oke, apakah caranya masih sering muncul? Sudah jarang sus muncul. Oke, obatnya Ibu minum sesuai jadwalnya? Saya minum sesuai jadwalnya. Oke, bagus ya Ibu. Nah, untuk cara menghardiknya masih Ibu lakukan? Saya lakukan sesuai jadwal. Oke, boleh langsung lihat buku catatannya? Oke, jadi Ibu sudah melakukannya sesuai jadwal ya, dan sudah melakukannya secara mandiri. Bagus banget ya Ibu. Sesuai kesepakatan kita pertemuan kemarin, jika Ibu sudah bisa dan mampu nih menguasai SP1 dan SP2-nya, kita lanjut ke SP3. Cara mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Ibu bersedia? Bersedia sih. Ibu maunya ngobrolnya di mana? Di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Oke, baik. Berarti di sini ya Ibu. Ibu maunya berapa menit? 15 menit. Berarti di sini 15 menit ya. Bagi Ibu Iin, kemarin kita sudah belajar cara yang pertama, yaitu cara berhati. Ibu masih ingat cara melakukannya? Masih sus. Bisa Ibu lakukan kembali? Yang pertama itu tutup telinga, tutup mata, terus teriak, pergi kamu suara palsu, saya tidak mau mendengar. Oke, bagus banget ya Ibu. Nah, kemarin kita juga sudah belajar nih 3 jenis obat. Itu apa saja? Ibu masih ingat? Obatnya itu ada 3 macam, itu ada warna oranye, putih, dan pink. Oke, Ibu masih ingat fungsi masing-masing? Kalau warna oranye itu untuk menenangkan pikiran, putih untuk relax, dan pink untuk menghilangkan suara-suara halusinasi. Oke, bagus banget ya Ibu. Nah, karena Ibu sudah mampu nih melakukan cara pertama, cara kedua, dan Ibu sudah rutin melakukan kegiatannya sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan pada kesepakatan sebelumnya. Jadi kita masuk cara yang ketiga, yaitu cara bercakap-cakap Ibu. Ya, ngobrol teman Ibu atau suster yang ada. Jadi seperti beritahu kemarin bahwasanya jika suara halusinasi itu muncul, suara yang tidak nyata ya Ibu. Nah, itu kalau suaranya muncul, Ibu bisa mengajak mengobrol teman Ibu atau susternya. Jadi, contohnya seperti ini. Ketika suara itu muncul nih, dan teman Ibu tidak ada di posisi atau berarti tidak ada dekat Ibu, mungkin mereka lagi tidur atau bagaimana, Ibu bisa mengajak perawatnya ngobrol dengan cara, perawat, tolong ajak saya ngobrol, suara aneh itu muncul lagi. Oke? Baik, Bu. Tapi kalau temannya ada di dekat Ibu, ini Ibu bisa mengajak temannya mengobrol. Caranya, teman-teman, tolong ajak saya mengobrol, suara aneh itu muncul lagi. Ibu bisa paham? Paham, sus. Bisa Ibu ulangi kembali?
Bisa sus. Kalau tidak ada teman di dekat ibu, ibu bisa ngajak siapa? Perawat. Kalimatnya bagaimana? Perawat, tolong ajak saya mengobrol, suara aneh itu muncul lagi. Oke, benar. Kalau ada temannya? Kalau ada temannya, teman-teman tolong ajak saya mengobrol, suara aneh itu muncul lagi. Oke, benar banget ya ibu. Jadi ketika suara aneh itu muncul, ibu tidak boleh sendirian ya. Jadi ibu harus mengajak ngobrol teman atau perawatnya. Oke. Nah, setelah diajari tadi, bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya sudah lebih nyaman sus sebelumnya. Oke, bagus banget ya. Syukur ibu sudah merasa lebih baik, sekarang merasa lebih nyaman. Nah, sebelumnya biar Rahmi makin yakin kalau ibu bisa nih, ibu bisa ulangi kembali kalimatnya. Kalau anekan teman ibu tidak ada di dekat ibu, ibu bisa mengajak ngobrol perawatnya dengan cara Perawat, tolong ajak saya mengobrol, suara aneh itu muncul lagi. Oke, bener banget ya. Kalau ada temannya, teman-teman tolong ajak saya mengobrol, suara aneh itu muncul lagi. Oke, good banget ya. Oke, Bu Iin. Nah, Bu Iin maunya melakukan kegiatan ini berapa kali sehari? 3 kali aja. Oke, paginya maunya jam berapa? Seperti biasa aja, sus, jam 8. Oke, jam 8. Siangnya? Jam 2. Malamnya jam 9. Oke, nah saya catat dulu ya Ibu. Seperti biasa, kalau Ibu melakukannya secara mandiri, Ibu bisa beri tanda apa? Tanda M. Kalau dibantu? Tanda B. Kalau tidak melakukannya? Tanda T. Oke, bagus banget ya Ibu. Oke Ibu Iin, mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali nih di pertemuan yang keempat. Ibu maunya kapan? Besok aja, sus. Oke, besok jam berapa? Jam 8. Oke, jam 8 pagi ya. Maunya di mana Ibu? Di sini saja, sus. Baik, jadi kita besok akan bertemu kembali di pertemuan keempat, besok pagi jam 8 di sini. Oke Ibu, nanti kita akan belajar nih cara keempat mengontrol halusinasi Ibu. Baik, sus. Oke, saya permisi ya Ibu. Ya, sus. Selamat pagi, Bu Iin. Pagi, sus. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Dengan Suster Rahmi. Oke, benar ya Ibu. Nah, hari ini kita akan bercakap-cakap kembali nih tentang cara mengontrol halusinasi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Perasaan saya sudah lebih lega dan nyaman dari sebelumnya. Oke, apakah cara itu terdengar kembali atau masih terdengar? Muncul sesekali, sus. Oke. Nah, kan kemarin kita udah belajar 3 cara nih. Yang pertama cara menghardik. Apakah Ibu masih melakukannya sesuai jadwal? Saya melakukan. Oke. Cara yang keduanya? Minum obat. Apakah Ibu minum obat sesuai jadwalnya? Yang cara yang ketiganya Ibu? Bercakap-cakap dengan teman saya atau perawat. Oke, berarti Ibu melakukan sesuai jadwal? Iya. Boleh saya lihat buku hariannya? Oke, Ibu sudah melakukannya sesuai jadwal ya, ketiga SP tadi. Jadi ketika suara itu muncul, Ibu masih melakukan cara menghardik dan mengajak teman atau perawatnya bercakap-cakap? Iya, saya melakukan. Oke, sesuai kesepakatan kita pertemuan kemarin. Jika Ibu sudah mampu nih ketiga SP-nya, kita lanjut ke SP terakhir Ibu. Cara mengontrol halusinasi Ibu, apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, sih. Oke, Ibu maunya di mana? Di sini saja, sih. Oke, di sini berapa lama? 15 menit. Baik, berarti kita ngobrolnya di sini saja ya, 15 menit. Iya, sih. Oke. SP yang pertama kemarin kita belajar cara menghardik. Ibu masih ingat caranya? Yang pertama itu tutup telinga, tutup mata, terus teriak, pergi kamu suara aneh, saya tidak mau mendengar. Oke, benar. Ibu masih ingat jenis obatnya? Nah, jenis obat itu ada 3, yaitu warna oranye untuk menenangkan pikiran, warna putih untuk rileks, dan warna pink untuk menghilangkan suara-suara aneh halusinasi. Oke, benar banget ya. Nah, cara yang ketiga kemarin kan kita mengobrol-ngobrol atau bercakap-cakap. Jika Ibu tidak ada temannya di dekat Ibu bagaimana? Perawat, ajak saya mengobrol, suara aneh itu muncul lagi. Oke, benar banget ya. Kalau temannya ada dekat Ibu? Teman-teman ajak saya mengobrol, suara aneh itu muncul lagi. Oke, good banget Ibu. Nah,
Karena Ibu sudah menguasai ketiganya ini, Ibu kita masuk cara yang keempat itu yaitu aktivitas kerja, yaitu dari kegiatan Ibu dari pagi sampai malam. Nah, jika suara aneh itu muncul, Ibu bisa mengalihkannya dengan melakukan aktivitas-aktivitas harian seperti mencuci atau menyapu, membereskan tempat tidur, dan lain sebagainya. Jadi Ibu bisa mengalihkan ke suara-suara aneh tersebut dengan melakukan kegiatan. Ibu maunya kita hari ini melakukan kegiatan apa? Membersihkan tempat tidur aja sih. Oke, berarti kita melakukan kegiatan membersihkan tempat tidur ya. Oke, baik. Berarti kita sekarang ke tempat tidur Ibu ya. Oke. Nah, Ibu, jadi kita akan melakukan kegiatan membereskan tempat tidur Ibu. Jadi sekarang coba Ibu bereskan dulu tempat tidurnya dan saya bantu ya. Baik, sus. Oke. Sudah, Miss? Oke, sudah Ibu. Nah, kan tempat tidur Ibu udah bersih nih, udah rapi. Nanti Ibu setiap bangun tidur, Ibu bersihkan Ibu. Nah, kan tempat tidur Ibu udah bersih nih, udah rapi. Nanti Ibu setiap bangun tidur, Ibu bersihkan, rapikan tempat tidurnya sesuai yang kita pelajari pagi ini. Baik, sus. Apakah Ibu paham? Paham, sus. Oke. Jadi nanti kalau suara aneh itu muncul, Ibu bisa alihkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan harian, seperti salah satunya membersihkan tempat tidur ini, atau Ibu bisa seperti mencuci berkebun, atau Ibu bisa menyapu. Baik, Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita belajar cara keempat ini? Saya lebih merasa tenang dan nyaman sih. Bagus banget ya Ibu, dan syukur Ibu merasa lebih tenang dan senang sekarang. Nah, tadi kalau Ibu mengalami atau suara aneh itu muncul kembali, Ibu bisa melakukan kegiatan apa saja tadi? Seperti membersihkan tempat tidur, Ya benar. mencuci, menyapu, berkebun. Oh, nggak ada. Oke, bagus banget ya Ibu, ini sudah sangat paham. Nah, kegiatan kita hari ini, kita masuk ke jadwal harian Ibu ya. Nanti jika Ibu melakukannya secara mandiri, Ibu bisa beri tanda apa? Tanda M. Kalau dibantu? Tanda B. Kalau tidak melakukan? Tanda T. Oke, benar banget ya Ibu. Dari kemarin kita sudah melakukan 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama Ibu masih ingat melakukan apa? Menghadir, yang kedua meminum obat, Ya. yang ketiga berbincang-bincang, Oke, keempat. yang keempat melakukan aktivitas seperti membersihkan tempat tidur. Oke, benar banget ya Ibu. Baik Ibu, mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya untuk mengevaluasi kemampuan Ibu dalam melakukan setiap SP ini. Ibu maunya kita bertemunya kapan? 2 hari ke depan itu selesai. Oke. Berarti hari Kamis ya? Iya sih. Ibu maunya jam berapa? Jam 9 Oke, jam 9 di mana? di sini. Oke, jadi kita bertemu kembali hari Kamis jam 9, tempatnya di sini ya? Iya, Oke, saya permisi dulu ya Ibu. terima kasih tuh. Iya, sama. Audio Jungle.